few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Ibu mata pelajaran geografi dan teman-teman semuanya yang telah hadir menyaksikan video ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Natasha Aliana Mutiara. Di sini saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Reno Harliano sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Hadni Siti Nurpalina sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rokib Al-Fikri sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Rispa Silviani di sini sebagai pemateri 5. Perkenalkan, nama saya Joy sebagai pembawa kuis. Perkenalkan, nama saya Emal Aliansa sebagai editor. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas yang berjudul analisis keuangan pada sistem informasi geografis terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Sebelumnya, saya di sini akan memaparkan susunan acara. Yang pertama itu pembukaan, kedua penyampaian materi, yang ketiga kesimpulan, yang keempat kuis, dan yang terakhir penutupan. Langsung saja kita mulai ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari pemateri kita. Untuk pemateri, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk yang terkait dengan lokasi geografis di permukaan bumi. SIG menggabungkan elemen data spasial berbasis peta dan data non-spasial, atribut atau informasi tambahan untuk mengambil keputusan terkait dengan lingkungan, perencanaan wilayah, sumber daya alam, transportasi, dan berbagai bidang lainnya. Fungsi sistem informasi geografis antara lain ada 5. 1. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan, seperti memantau perubahan iklim atau deforestasi. 2. Perencanaan wilayah, membantu dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur. 3. Pengelolaan sumber daya alam, misalnya untuk mengelola tambang, hutan, atau lahan pertanian. 4. Mitigasi bencana, memetakan daerah rawan bencana dan menyusun rencana tanggap darurat. 5. Analisis transportasi, membantu dalam perencanaan rute dan jaringan transportasi. 2. Prinsip sistem informasi geografis. Sebagai suatu sistem, SIG ternyata tentunya dibentuk oleh sejumlah komponen yang saling terkait di dalamnya. Komponen SIG terdiri atas pelaksanaan, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan segala global. Kelima komponen dapat disederhanakan menjadi 3 komponen, yaitu data, sistem komputer, dan manusia atau pelaksana. A. Data dan informasi geografi. Data spesial adalah data dan informasi mengenai objek-objek geografis yang dapat diidentifikasi dan mempunyai acuan lokasi berdasarkan titik koordinatnya. Data dan informasi spesial terdiri atas berikut ini. 1. Data grafis, yaitu data dalam bentuk gambar atau peta dalam peta. 2. Data atribut, adalah data yang dinyatakan dalam bentuk teks atau angka. B. Sistem komputer. Seperangkat komputer yang diperlukan untuk SIG garis besarnya terdiri atas perangkat keras, hardware, atau perangkat lunak, software. 1. Perangkat keras. Perangkat keras komputer beserta instrumennya. 2. Perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan sistem modul yang berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. C. Manusia atau pelaksana. Manusia dalam hal ini merupakan brainware, yaitu kemampuan dalam mengelolaan dan SIG secara efektif. Peran manusia dalam SIG juga ada yang mengategorikan sebagai pengguna atau user. Jenis data dari sistem informasi geografi.
1. Data spasial. Data spasial mempresentasikan atau mengidentifikasi posisi ruang dari suatu fenomena. 2. Data atribut. Data atribut merupakan data yang menjabarkan aspek dari suatu fenomena, dari suatu deskripsi, atau dari suatu penjelasan yang terperinci. Data atribut yang dapat dijumpai pada data kepadatan penduduk, data luas wilayah, jenis-jenis tanah, dan data demografis. 3. Data vektor. Adalah data yang dipresentasikan sebagai suatu mosaik berupa titik atau poin, garis, poligon, serta nodes. Poligon yaitu daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir di titik yang sama, serta nodes yaitu titik perpotongan antara dua garis. Kegunaan data vektor ini untuk menganalisis ketepatan posisi pada suatu wilayah. 4. Data raster. Data raster sering juga disebut dengan cell grid. Cell grid merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. 4. Analisis keruangan pada SIG terkait potensi wilayah. SIG adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spesial perkembangan SIG di Indonesia ialah pada awalnya SIG di Indonesia masih digunakan oleh beberapa lembaga tertentu seperti Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. APK SIG sering berjalannya waktu penggunaan SIG mengalami perkembangan yang makin inovatif sehingga mempermudah SIG tersebut dalam memperoleh data yang dibutuhkan. 1. Google Earth. 2. Gross. 3. Comelon. Manfaat SIG dalam membantu analisis potensi wilayah. 1. Manajemen data guna lahan. 2. Investasi sumber daya alam. 3. Pengawasan daerah bencana. 4. Bagi perencanaan wilayah dan kota. Analisis keruangan pada SIG terkait kesehatan lingkungan. Kesehatan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya, agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Contohnya adalah 1. Menyediakan informasi tentang penyedia pelaksanaan kesehatan. SIG dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan di masyarakat, seperti keberadaan rumah sakit dan puskesmas. Yang kedua, mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit berbahaya. SIG mampu mengidentifikasi kemungkinan penyakit selanjutnya agar menyebar. Suatu wilayah dapat bersiap dan mengurangi resiko terdampak penyakit tersebut. Menginvestigasi masalah serta risiko kesehatan di masyarakat. SIG juga berfungsi untuk memberi data mengenai penyebaran limbah perusahaan yang berdampak pada kesehatan masyarakat, dan juga bermanfaat menyajikan data polusi udara, data pengurangan cahaya dan penyebarannya. Selanjutnya, memonitor status kesehatan masyarakat, memetakan kelompok masyarakat di suatu wilayah berdasarkan status kehamilan atau status gizi buruk. Selanjutnya, membantu menanggulangi bencana, membantu masyarakat pada masa pemulihan pasca bencana, misalnya mengidentifikasi populasi rentan pasca bencana. Selanjutnya, menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan ketersediaan air. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh para perencana kota mengenai letak guna lahan. Daerah 49 memiliki air tanah berlimpah bisa dimanfaatkan untuk kawasan persawahan. Acara selanjutnya mohon disimak dengan baik-baik dan dijawab ya teman-teman. Acara selanjutnya yaitu membawa kuis. Kepada Gio saya persilahkan. Ya, dan untuk kuis yang pertama, 1. Sebutkan cara untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan data factory. Dan yang ketiga, apa saja contoh data spasial. Yang keempat, sebutkan kemampuan SIG untuk pengawasan daerah bencana alam. Yang kelima, sebutkan tujuan kesehatan lingkungan SIG terkait kesehatan lingkungan. Nah, setelah pemaparan dari pemateri, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi tersebut.
Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi geografis atau geographical information system merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spesial. Sistem informasi geografis memiliki komponen-komponen yang saling bersinergi, yaitu terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur untuk penyusunan input data, pengolahan analisis, dan pemodelan data geografis. Sistem informasi geografis memiliki komponen-komponen yang saling bersinergi, yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur untuk penyusunan input data, pengolahan, analisis, dan pemodelan data geospasial. Keuntungan yang didapat dari diterapkannya sistem informasi geografis adalah penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format bangku revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. Data geospasial dan informasi lebih mudah dicari, dianalisis, dipresentasikan, dan produk bernilai tambah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.